adanya Nong dan juga Kang itu bentuk representasi dari fakultas atau Kang sama Nong itu cuma jadi pajangan? Lipstik merah, senyum dua jari atau sebagainya itu adalah merupakan turun-temurun ya dari paguyuban Kang Nong sendiri, yang mana sesuai dengan yang tadi disebutkan oleh Kang Raffi soal be real, itu artinya menjadi diri kita sendiri. Nah, di Kang Nong itu juga kan diajarin untuk bermanner ya, Kang ya. Betul. Dari table manner sampai yang cara duduknya aja, dan itu sangat membantu aku untuk di kehidupan sehari-hari. Kita dilatih senyum dua jari. Masih inget nggak? Contohin dong. Kita senyum dua jari. Nah, kita tuh dilatih pakai sedotan. Saya megang mic aja awal banget. Saya masih inget karantina samping saya juga Nong Hilda sebenarnya samping sebelah kiri saya. Mungkin ngehnya juga. Saya pas dikaget posisi teman saya yang dipanggil, saya juga kena dipanggil. Waduh, saya benar-benar shock gitu. Dikasih mic saya posisi ngomong gitu. Benar-benar kayak gini. Benar, swear banget. Itu. Nah, menurut kalian makna jadi Kang sama Nong Visip tuh apa sih? Jadi halo Sobat Visip, kembali lagi di Posesif, podcast seru anak Visip. Nah Sobat Visip, kali ini kita bakal bareng sama sosok inspiratif dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan tentunya kita bakal bahas pengalaman seru, harapan dan juga insight yang sangat positif untuk Sobat Visip sekalian. Nah sebelum itu aku mau perkenalan diri. Halo, nama aku Amoy dan di sini tentunya aku udah bareng sama narasumber yang sangat keren. Ini dia ada Kang Danong terpilih Visip Untirta 2025. Halo semuanya. Halo, Kang sama Nong boleh kenalan dulu dong ke Sobat Visip ya? Boleh banget dari Nongnya ya. Boleh siapa dari aku? Iya, ladies first dong. Oke, teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, halo semuanya. Nama aku Hilda, aku dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Dan aku Kangnya, perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Martadi Reja dari Administrasi Publik angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Nah Sobat Visip, ini dia sosok inspiratif yang terpilih di tahun 2025 ini. Oke Kang sama Nong, aku di sini sangat penasaran dan juga terinspirasi dari Kang sama Nong ini. Gimana sih perjalanan waktu awal, kenapa kalian memilih untuk ikut Kang Nong Visip 2025? Oke, baik. Gimana? Mau aku dulu? Boleh. Berawal dari rasa penasaran ya. Kalau saya biasanya kegiatan saya dari sekolah sebelum saya kuliah itu emang menghabiskan waktu saya di luar kegiatan sekolah. Contohnya saya latihan atlet ya. Saya sebenarnya atlet. Menghabisi waktu saya dalam kegiatan di luar sekolah, dan pada kegiatan semester ini, semester 4 kurang lebih, saya ingin mencoba hal baru untuk menghabisi waktu saya dalam kegiatan kampus, dan salah satunya yang benar-benar saya tertarik banget ini Kang Nong gitu. Oke, boleh dong. Oke, gantian kali ya aku ya. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, awalnya aku sempat ingin mengikuti yang tahun lalu sebenarnya di 2024. Cuman mungkin belum berkesempatan. Jadi karena ada potensi kesempatannya di tahun ini, jadi aku mau coba lagi di tahun ini. Dan alhamdulillahnya, puji syukur juga Alhamdulillah. terpilih gitu ya. Dan juga dibersamai dengan Kangnya kali ini. Jadi semuanya berawal dari aku ingin mencoba sesuatu yang baru juga sama aja. Jadi penasaran, awalnya dari penasaran. Nah waktu Kang sama Nong ini namanya disebutin kan itu deg-degan banget ya. Betul banget. Itu tuh perasaannya gimana sih? Aku pengen tahu, kan di atas panggung ditonton banyak orang gitu lah. Bukan hanya di grand final juga ya, bahkan di prakarantina juga itu tuh benar-benar teman-teman aku cuman satu orang yang saya kenal juga itu, dan sisanya itu benar-benar dari nol. Saya aja berusaha untuk seaktif mungkin kayak memperkenalkan diri saya ke satu sama lain, mulai dari Kangnya dan Nongnya gitu, dan itu emang benar-benar deg-degan. Dan mulai dari prakarantina dengan hingga grand final itu saya benar-benar belajar banyak hingga melatih keberanian saya yang awalnya jarang banget dalam hal berbicara kayak gitu, apalagi dalam bentuk ranah orang banyak ya. Dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat dari saya untuk saya. Jadi saya benar-benar bermanfaat hingga saya punya keberanian untuk ngomong ke banyak orang. Dan ya alhamdulillah hingga di grand final kita dapat hasil yang benar-benar terbaik banget kita. Alhamdulillah dari kerja keras kita semua.
Kalau dari aku sih sangat deg-degan ya pas itu ya, Pasti, benar-benar ya. aku nggak menyangka karena posisinya wah kayaknya aku nggak bisa nih, aku ngerasa kayak gitu, aku nggak bisa nih, aku nggak bisa nih, karena beberapa kali selama dari karantina sampai grand final kemarin itu aku merasa kayaknya aku kurang nggak ya gitu, aku merasa kayak gitu, tapi ternyata dari banyaknya proses bareng teman-teman juga itu nggak akan mengkhianati hasilnya, dan aku kayak oh mungkin ini juga bagian dari doa ibu aku kali ya. Jadi ya kita deh. Nah, dari tadi aku tuh sebenarnya cuma tahu waktu grand final karena itu kan yang jadi tontonan banyak Iya, orang. benar. Cuma pasti di belakang itu ada persiapan yang sangat menantang ya. Iya, betul banget. Aku mau tahu itu tuh tahapannya ada apa aja sih, Kang Nol? Kalau kita kegiatannya ada mulai dari prakarantina 3 hari ya. kalau Iya tidak betul. salah. Prakarantina, terus dilanjut lagi dengan karantina, terus dilanjut lagi dengan gladi sebelum menuju grand final Grand gitu, final. rehearsal ya. Iya. Ada 2 hari gitu. Kita dari prakarantina pertama itu udah mempersiapkan ini ya untuk kegiatan grand final itu tari yang bener-bener kita tuh latih dari Iya, bener banget, prakarantina bener yang banget. bener-bener Ih, emang rumit keren. banget, yang emang pada dasarnya badan aku tidak terbiasa dalam digunakan untuk tari ya, dan di saat situasi tersebut kan mau nggak mau saya harus benar-benar bisa ngasih yang maksimal, dan ya alhamdulillah hasilnya tidak mengkhianati. Sama ini kan Apa tuh? kita juga ada visit sponsor. Oh iya, itu betul, itu visit seru sponsor, banget sih, seru lumayan banget. sumpah. Mm-mm. Serius, karena waktu itu kan prakarantina, terus habis itu 4 hari prakarantina Iya. dilanjut sama Prakarantina 4 hari, day one, habis itu besokannya kita langsung visit sponsor, dan wow itu benar-benar aku ngerasa memang capek, cuman bareng teman-teman kayak Iya, seru banget seru jadinya. banget. Apalagi kita ngerasa di welcome banget oleh sponsor-sponsor kita, mulai dari Scarlett, Iya. mulai dari Samoja, terus dan Nava Nava Wedding. Wedding. Wah, orang-orangnya bener-bener Berbaik banget. baik banget. Mereka Kita welcome benar-benar banget. ngerasa beruntung banget, kita merasa kayak langsung dianggap keluarga Iya, sendiri bener. gitu. Wah, gitu kayak kita aja nggak Bener nyangka, banget, bener-bener nggak iya. nyangka. Dengar ya, boleh lanjut loh. Iya, mungkin kalau dari aku yang perlu di highlight selama dari proses itu adalah pas pas opening dance Ya. itu benar-benar wow, capeknya Wow. luar biasa, Banget, tapi iya. terbayarkan gitu ya. Iya, Udah di hari H aku kayak ngerasa wah aku nggak biasa, bener kata Kang Raffi betul. juga nggak biasa nari kan, cuman lama kelamaan kayak oh ya udah ternyata nyaman juga katanya. Iya. Nggak kebayang sih betapa sabarnya ya Iya. untuk ngajarin kita Iya. bener-bener dari nol banget, yang kita emang dasarnya belum pernah nari dan sebagainya. Kebayang ya dari Kang Kiki I dan love Kang panitia. Bana. Wah, terima kasih love banyak, panitia. dan banyak sekali panitia-panitia yang tidak bisa saya sebutkan, tapi benar-benar berjasa banget untuk membantu kita hingga berjalannya lancarnya grand final gitu. Oke. Nah, dari tadi tuh aku ngedengernya kayak seru banget Hmm, ya. seru banget. Betul. Kekeluargaannya juga kayak berasa banget, Iya. sama kayak slogan Visip Brotherhood. Brotherhood. Oke. Nah, kalau dari cerita yang banyak banget tadi, tantangan yang menurut Kang Raffi sama Nong Hilda tuh melekat banget gitu, apa sih? Wah, tantangan nih, berat nih. Oh my Iya. god. Mau siapa dulu nih? Aku dulu kali ya. Boleh dong. Karena ini juga aku kayak shock gitu. Oh, shock ya? Iya, Shock shock ya. banget nih. Jadi tantangan aku awal-awal adalah yang pertama dan paling utama adalah pakai heels. Wah, iya. Karena belum biasa kali Iya. ya, Kang ya. Jadi selama dari proses prakarantina sampai grand final itu kaki tuh memang sempet sakit gitu. Oh, gitu. Karena pakai heelsnya di 7 cm. Dan sebenarnya ternyata lama kelamaan jadi biasa Iya, aja. betul. Memang perlu pembiasaan aja kali ya. Jadi Adaptasi ya. Iya benar, Kang. Kalau aku sih yang bener-bener merasa kayak hal baru tuh pakai pomade. Saya dulu bener-bener tidak biasa banget pakai pomade, dan hingga sekarang saya jadi terbiasa pakai pomade ya. Yang awalnya saya bener-bener pakai pomade tuh kayak nggak ngerasa pede, dan ini kita dilatih senyum 2 jari. Masih inget nggak? Contohin dong, contohin. Kita senyum 2 jari. Nah, kita tuh dilatih pakai sedotan. Jadi kita tuh dengan posisi sigap ya, posisi pakem namanya. Posisi pakem itu kita tuh bibir harus benar-benar tersenyum banget, harus benar-benar tersenyum 2 jari. Nah, sedotan itu kita ditaruh di sini. Jadi kayak digigit gitu agar bibir kita tuh stay tersenyum gitu. Emang ya prosesnya menantang, tapi waktu demi waktu secara
spontan tuh kayak bibir senyum 2 jari tuh Iya, jadi hal yang jadi biasa. langsung senyum Iya, gitu. gitu. Oke. Kalau misalnya tadi udah tantangan, kalau pengalaman yang unik, lucu dan kalau keinget tuh bikin senyum gitu, ada nggak? Gimana? Ceritain. Pernah. Gimana tuh? Apa tuh, Nong? Coba di. Oke, kalau dari aku sendiri ya, tantangan yang benar-benar aku inget banget ya, itu pas lagi ini sih, Apa tuh? Kang, Apa tuh? itu unjuk bakat. Unjuk bakat. Kenapa Oh tuh? iya. Itu seru banget sih karena Iya. aku kalau keinget tuh ketawa sendiri karena Iya. ternyata di unjuk bakat itu nggak cuma ada yang nyanyi, nggak cuma ada yang nari, tapi teman-teman sekalian tuh bahkan ada yang Debus. iya, Debus. ada yang debus. Bahkan kaget kita. Itu kaget banget, dia pakai golok beneran dari teman. Bener-bener. Tapi pas kita tuh nggak menyangka kalau dia tuh bakal Nong Dinda ya. Iya. Nong Dinda benar-benar keren banget. Keren banget. Ujuk bakatnya. Pas pra ujuk bakat itu dia pakai golok mainan ya kalau nggak Iya, salah ya. golok Pokoknya mainan. bohongan gitu. Dan pas ujuk bakatnya itu kita kaget, dia tuh bawa golok beneran gitu, dan ternyata sehebat itu dia ya dalam memetaskan debusnya ya. Iya. Dan apa lagi ya, saya tuh ya bener-bener ngerasa lucu banget tuh ini, kita bener-bener tidak bisa menahan ekspresi kita dalam hal, bahkan pra ujuk bakat tuh saya bener-bener membawa terbawa tersuasana gitu ya. Jadi kayak wah excited banget, apalagi nanti ujuk bakat kan ditonton banyaknya orang gitu tuh, dan ya banyak momen-momen seru juga, kita ketawa sana ketawa sini gitu. Iya, karena ternyata yang bikin seru dan memang ada warnanya itu dari teman-teman sekalian juga gitu loh, dari teman-teman finalis dan juga panitianya. Dan itu kayak yang itu cukup memorable banget sih buat aku. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke yang lumayan bermakna kali ya, lebih serius gitu. sedikit. Oke. Nah, menurut Kang Hilda sama Nong Raffi, enggak, ini bukan grand final ya. Nah, menurut kalian makna jadi Kang sama Nong Visip tuh apa sih? Jadi gimana gitu maknanya? Kalau dari saya sendiri, maknanya benar-benar merasa terhormat banget, benar-benar merasa terhormat banget, dipercaya sebagai Kang terpilih dari panitia-panitia yang telah menilai kita dari pra-karantina hingga grand final, dengan juri-juri yang terhormat juga udah datang untuk kegiatan grand final, mempersiapkan pertanyaan untuk Q&A ya. Dan ya saya benar-benar ngerasa terhormat banget dipercaya sebagai Kang terpilih gitu. Gimana kalau Nongnya? Kalau dari aku, karena ini termasuknya sebagai representasi dari Visip itu sendiri, aku sangat-sangat berterima kasih dan merasa dengan Kang Raffi juga, aku merasa benar-benar terhormat banget karena ternyata aku dipercaya, aku mampu berada di sini dan aku layak gitu ada di sini. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Keren banget. Oke, nah kalau pesan dari Nong Hilda sama Kang Raffi yang ingin kalian sampaikan sebagai wajah representatif dari Visip Untirta ke depannya tuh seperti apa? Oke, mau dari Nongnya dulu tuh, Kangnya dulu. Boleh aku dulu. Boleh banget. Oke, jadi kalau pesannya ini pesan untuk yang nonton. Oke. Jadi pesan aku banyak-banyak terus mencoba sesuatu yang baru, karena bukan berarti kamu akan stop di situ aja, tapi banyak hal yang akan kamu dapetin kalau kamu udah mulai dari hal-hal yang baru itu. Semangat teman-teman semuanya. Kalau dari aku juga kurang lebih sama. Tapi saya ingin menekankan bahwa kita harus menanamkan rasa keberanian dulu gitu. Kadang kita kayak takut pengen ngelakuin gini, takut pengen ngelakuin ini. Kalau misalkan kita tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang kita pengen, ya useless gitu. Jadi saya ingin kalian semua yang nonton di sini menumbuhkan rasa kepercayaan diri, keberanian untuk melangkah menjadi kepribadian yang lebih baik lagi gitu. Oke Nong sama Kang, dalam waktu dekat ini setelah kalian terpilih nih, kontribusi apa sih yang pengen direalisasiin buat Visip terutama ya sebagai Kang dan Nong? Oke. Kalau misalkan dari saya sendiri ingin memperlancar misalkan kayak penugasan saya dalam berbagai acara atau event, kami ingin terus berkontribusi dalam kegiatan apapun itu, yang dimana pasti ditentukan ya dari Palu ya dan Bulu. Kalau spoiler ya, bukan spoiler ya. Ada Palu dan Bulu. Ada Palu dan Bulu gitu. Jadi
mereka itu yang menugaskan kita. Misalkan kayak ada event Disnatalis, kayak pas itu penutupan Disnatalis ya, itu kita ditugaskan, ada dibagi tugas-tugas kita Iya. sebagai yang nganter tamu, ada Kangen yang tamu, iya. nganter plakat, kayak apa, ngasih plakat kayak Iya. gitu. Dan ya saya ingin benar-benar kontribusi untuk FISIP itu dari hal kecil apapun itu. Dan jika diomongin dalam hal program kerja, saya punya suatu ide ya mungkin ya, dan kita belum jadi suatu pembahasan juga dalam hal program kerja, karena itu tuh suatu hal yang benar-benar butuh dipikirkan secara matang, dan bukan waktu yang singkat juga untuk memikirkan hal tersebut juga ya teman-teman. Dan mungkin ide saya ini juga mungkin bakal berubah-ubah cara pengembangannya juga, tetapi saya ingin menyiapkan suatu forum dari memanfaatkan aplikasi namanya Discord ya, Discord server gitu. Saya ingin terus mempromosikan dalam hal literasi digital ya, dan saya juga pernah meneliti tentang minat mahasiswa Untirta administrasi publik angkatan 2023 terkait literasi digital. Saya ingin tahu berapa banyak seminat apa sih mereka tuh dalam hal literasi digital. Dan alhamdulillah dari hasil yang saya dapat banyak sekali minat yang sudah tertanam ya dari mahasiswa administrasi publik angkatan 2023. Saya ingin terus meningkatkan hal tersebut, dan terinspirasi dari misalkan dari diri saya sendiri. Saya mulai minat untuk membaca kayak gitu mulai dari komik gitu. Jadi saya ingin mempromosikan kayak update komik terbaru gitu. Saya ingin menaruh suatu bot gitu. Jadi kayak mungkin dari awal situ bisa turun ke orang-orang yang bakal join juga, bahwa oh ternyata seru juga membaca kayak gitu. Dan ingin juga mempersiapkan suatu ruang berbicara gitu juga, mungkin kayak teman-teman yang tidak punya someone to talk lah gitu ya. Kita juga kita juga kan ada Kang Nong yang hebat juga, yaitu Kang Nong kesehatan mental, dan Iya, benar. bisa kalau terrealisasikan akan didampingi oleh mereka, dan kita juga bakal bersikap profesional dalam hal tersebut yang bersifatnya sensitif dan privasi juga. Dan itu tuh hanya mereka aja yang tahu, kita nggak akan tahu sama sekali, yang bukan ranahnya kita gitu. Dan ya semoga terrealisasikan, dan kita juga masih belum tahu juga pengembangannya karena butuh pemikiran yang matang ya, seperti saya bilang juga gitu. Iya, kalau dari aku teman-teman, karena tadi juga sempat disinggung oleh Kang. Wah, Jadi karena kita mungkin aku ngerasa kita satu pemikiran sih wah kayaknya. gitu. Hah? Jadi karena memang di kami ini ada Kang dan Nong kesehatan mental, yang mana kalau kalian tahu sendiri sekitar 3% di per Untirta ya, melalui riset dari UPABK, itu mahasiswa di Untirta itu memilih untuk melakukan bunuh diri atau suicide. Yeah. Dan itu yang cukup membuat aku agak apa ya, aku merasa kayak wah, Tersentuh banget iya, aku emosional ngerasa gitu. ada sesuatu yang perlu diubah nih. Iya. Ada sesuatu yang harus membuat mereka untuk nggak memikirkan suicide itu gitu loh. Betul. Jadi aku sama dengan Kang Raffi, aku akan membuat, ini baru pencanangan ya, Iya, Nang. betul. Aku akan membuat sebuah forum juga yang dibersamai oleh Kang Danong kesehatan mental, yang mana itu juga apa ya, aku mau memfokuskannya ke FISIP dulu sih. Karena di lingkup FISIP aku merasa banyak orang yang nggak mau cerita, jadi dia memendam semuanya itu sendiri. Iya. Dan kadang seseorang itu butuh untuk cerita, meskipun dia takut untuk cerita, tapi ternyata faktanya dengan cerita itu bisa lebih lega, bisa lebih plong. Dan sama dengan yang Kang Raffi tadi, dengan cerita ke kita, atau mungkin nanti kita bakal Gimana? collab sama Iya, ini kali ya, kolaborasi. teman cerita atau enggak dari UPABK sendiri kali ya. betul. Itu dengan bercerita itu, kami juga nggak akan mengekspos gitu. Iya. Tentunya kami akan menjaga rahasia dan juga privasi dari teman-teman sekalian, yang mana itu juga akan membuat kalian nyaman. Kita sama-sama nyaman aja. Mungkin itu. Keren banget ya, semoga bisa terrealisasikan Amin. dengan lancar. Amin. Oke, selanjutnya Kang sama Nong, aku tuh sebenarnya pengen banget buat kalian ngasih tahu ke Sobat FISIP. Nah, akhir-akhir ini di FISIP sendiri ada berita yang atau opini dari beberapa orang yang katanya adanya Nong dan juga Kang itu bentuk representasi dari fakultas, atau Kang sama Nong itu cuma jadi pajangan. Nah, gimana tanggapan dari Kang Raffi dan Nong Hilda
Boleh terkait banget, hal boleh banget. tersebut. Oke. Boleh dari saya dulu ya. Boleh Oke. Kang. Jadi sebelum saya memulai memberikan opini saya benar-benar menghargai banget segala bentuk kritik yang tertuju kepada kita, Kang Nong Visi Puntirta. Tetapi ada satu hal opini yang saya ingin sampaikan, yaitu terkait visi Biril ya. Biril itu mungkin pesannya masih belum terlihat ya, atau bagaimana. Saya ingin memperjelas ulang. Itu tuh bermaksud untuk kayak menjadi diri kita di ranah publik yang konsisten dalam hal penerapan nilai dan serta prinsip personal gitu ya, tanpa menghilangkan suatu standar institusional gitu. Jadi contohnya kayak gini, misalkan suatu dosen yang mengajar, beliau tuh memakai pakaian sopan kayak gitu kan, itu tuh menunjukkan bahwa profesionalisme itu tidak menutupi suatu jati diri kita gitu, tetapi dapat meningkatkan suatu apa ya, kayak integritas gitu dalam hal peran kita yang kita tunjukkan gitu sebenarnya gitu. Dan ya sebagai saya sedikit kurang enak aja dalam hal baca ini ya, bagian hanya sebagai pajangan gitu, mungkin opini saya ya. Oke. Dan ya, pertama saya benar-benar menghargai semua bentuk kritik yang tertuju kepada Kang Novisi Puntirta ini, dan semoga dengan kritik tersebut dan saran yang diberikan, kita akan terus improve waktu demi waktu untuk menunjukkan bahwa ya we can do this gitu, nothing is impossible gitu. Oke. Oke, kalau dari aku sendiri, sama aku juga mau berterima kasih terlebih dahulu untuk berbagai opini dan kritik yang sudah masuk untuk Kang Nong Visip. Terlebih lagi di 2025 ini. Dari aku sendiri, mungkin kayak merasa bahwasanya lipstik merah, senyum dua jari atau sebagainya, itu adalah merupakan turun-temurun ya dari paguyuban Kang Nong sendiri. Yang mana sesuai dengan yang tadi disebutkan oleh Kang Raffi soal Biril, itu artinya menjadi diri kita sendiri. Nah, di dalam struktur itu juga kita nggak akan mengubah soal diri kita itu siapa. Kita juga nggak akan lupa bahwa kita ini siapa gitu loh. Jadi karena itu adalah sudah turun temurun gitu loh dari paguyuban Kang Nongnya. Jadi kita memang akan terus melanjutkan itu, dan mana itu yang membuat kita bisa lebih berekspresi gitu loh. Bukan soal karena kita terbatasnya oleh senyum dua jari dan juga lipstik merah. Enggak, kita nggak terbatas di situ. Tapi poinnya adalah aku merasa dengan aku senyum lebar atau pakai lipstik merah itu, aku merasa jadi lebih berani. Aku merasa jadi lebih diri aku yang lain tuh seperti ini gitu loh. Diri aku yang pemberani tuh seperti ini. Jadi, dan itu yang bikin aku semangat juga gitu loh. Dan untuk itu juga kami para Kang Nong Visi Puntirta juga tentunya memiliki konsistensi dan integritas terhadap diri sendiri. Jadi kami tahu bahwa sebenarnya kami itu siapa dan kami itu apa. Secara nggak langsung juga dalam hal berbagai banyak kepelatihan untuk diri kita gitu, benefitnya itu balik lagi ke kita, dan kita benar-benar ngerasa lebih percaya diri dalam hal sepele juga ya, kayak mulai dari lipstick, dan mungkin Nongnya yang belum biasa dengan makeup akhirnya lebih pede lagi untuk makeup, dan saya sendiri juga yang tidak terbiasa dengan pakai pomade, akhirnya saya wah pede banget pakai pomade gitu ya gitu. Dan di Kang Nong itu juga kan diajarin untuk bermanner ya, Kang ya. Betul. Dari table manner sampai yang cara duduknya aja, dan itu sangat membantu aku untuk di kehidupan sehari-hari. Ternyata duduk aku yang biasanya itu agaknya kurang gitu ya. Dan ternyata duduk yang benar biar posturnya juga, apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang keluhan skoliosis atau apa gitu, itu cukup membantu sih. Dan itu ilmu yang bermanfaat banget sih dari Kang Nong untuk Jangan kita. pun hanya duduk, kita juga di saat posisi duduk minum juga kita dikasih tahu caranya. Kita harus menghadap ke belakang, terus cara keluar dari berdiri dari kursi juga kan, cara masuk ke kursi juga, itu kita benar-benar dikasih tahu secara detail kayak gitu dalam hal tersebut. Dan ya balik lagi,
itu benar-benar benefit banget ke kita Iya, gitu. betul banget, betul. Oke, terima kasih banyak untuk Iya. tanggapannya ya Kang sama Nong, keren banget pokoknya. Aku amazed banget sih ngedenger semua pendapat-pendapat dari Kang sama Nong. Nah, ada gak sih perubahan yang paling dirasa berharga selama ikut ajang ini? Oke, mungkin boleh dari aku dulu kali ya. Boleh Kang, ya. dong, boleh. Jadi perubahan yang aku rasa, Spill dong. Nih. Spill dong. perubahan yang aku rasa dari sebelum dan sesudah ikut Kang Nong kali ya. Aku dulu orangnya memang mungkin sulit untuk bertutur kata dengan baik. Oke. Maksudnya aku sulit untuk mengolah kata dengan baik, terlebih lagi di depan umum. Nah, tapi dengan ikut Kang Nong ini aku jadi cukup berani, malah semakin berani gitu Iya. Kang ya, untuk lebih lebih bersosialisasi dan juga lebih berbicara kepada teman-teman di depan umum. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau yang benar-benar kalau dari saya sendiri yang benar-benar nge-improve diri saya itu dalam hal keberanian itu sendiri ya. Sampai saya tadi cerita juga kayak saya megang mic aja awal banget. Saya masih inget karantina samping saya juga Nong Hilda sebenarnya samping sebelah kiri saya. Mungkin ngehnya juga saya pas dikaget posisi teman saya yang dipanggil, saya juga kena dipanggil. Waduh, saya benar-benar shock gitu. Dikasih mic saya posisi ngomong gitu. Benar-benar kayak gini. Benar, swear banget. Itu benar-benar nge-improve lah. Saya juga banyak minta saran juga hari per hari kayak ini kurang gimana ya, mulai dari nari, mulai dari public speaking kayak gitu. Saya benar-benar ingin belajar banyak gitu tuh. Kok kayak banyak banget yang senior kita ya bisa dibilang ya. Itu yang benar-benar keren banget gitu. Jadi saya amazed gitu loh kayak wah saya pengen banget jadi kayak dia gitu. Salah satunya saya benar-benar banyak banget belajar dari Kang Rido ya. Kang Rido itu saya benar-benar kayak curhat dikit tentang gimana sih cara improve percaya diri kayak gitu. Beliau tuh bilang kayak coba kamu lebih banyak ngobrol ke diri sendiri tapi menghadap ke kaca gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kamu bisa melihat diri kamu sendiri dalam hal cara berbicara kayak gitu, dalam gerakan hand gesture juga ya, hand movement kayak gitu benar-benar dikasih tahu secara detail. Bahkan di ujuk bakat juga saya juga minta saran gitu, gimana ya Kang kalau misalkan saya menambahkan suatu ornamen gitu. Saya kan pada ujuk bakat itu menampilkan namanya storytelling bahasa Inggris. Storytelling. Storytelling. Beda dong. Oke. Storytelling. Jadi storytelling bahasa Inggris yang notabene drama gitu. Saya ingin terdakarnya gimana tapi saya ingin membawa penontonnya nangis lah, emosional lah gitu. Saya nanya ke beliau gimana ya ornamen tambahannya untuk kayak lebih ngena banget gitu tuh. Coba beliau tuh bilang coba tambahin suatu kayak hand letter gitu dan di akhirnya kayak suatu love gitu tuh. Dan itu tuh tepuk tangan tuh pecah di saat saya menunjukkan hand letter tersebut ke penonton. Itu tuh benar-benar pecah dan saya juga benar-benar tidak expect. Jadi kayak saya benar-benar merasa terbantu banget gitu dari Kang Rido gitu. Terima kasih banyak ya Kang Rido. Dan pakai ini ya Kang, pakai lagu About You ya. Ya, About You itu juga saya juga masih kurang ragu lah. Ini lagunya cocok nggak ya gitu ya. Gitu pas mulai dari latihannya aja ujuk bakat tuh saya tuh melihat ekspresi teman-teman tuh ternyata wah ngerasain dong apa yang saya sampaikan gitu, kayak mulai ngerasa vibe-nya gitu tuh. Dan wah berarti saya memilih lagu yang tepat. Dan di saat itu tuh saya dikasih kritik kayak penguasaan panggungnya kurang, misalkan kayak intonasinya masih belum kerasa gitu. Dan itu tuh benar-benar bermakna dan bermanfaat banget buat aku yang nanti bakal ditunjukkan pada ujuk bakat nanti yang ditonton banyak orang dan bahkan juri-juri yang hebat-hebatnya gitu ya. Dan ya segala bentuk kritik juga saya bisa bilang itu benar-benar balik lagi bermanfaat banget untuk kita semua gitu. Gimana? Coba Nongnya dong. Iya kan tadi aku udah bilang juga ya kalau misalnya yang pembeda dari aku selama dari sebelum Kang Nong atau sesudah Kang Nong, itu adalah soal cara aku memposisikan diri dan juga beradaptasi di banyak orang. Dan itu juga yang bikin aku kayak oh ternyata begini rasanya cara
cara aku berada di depan orang dan juga di belakang orang. Karena sebelum itu aku merasa kurang pede segala macem, tapi semenjak ikut Kang Nong ini kan jadi semakin berani gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bahas unjuk bakat kemarin juga ya, aku nyanyi kan ya, dan itu aku merasa awalnya malu tau, cuman kayak oh Tata bisa nih Bisa gitu. dong. Ya, itu cuma perasaan doang sebenarnya, wow banget. Apalagi aku juga kemarin, tapi aku nggak sempet lihat dari awal. Sayang sedih banget. Tapi tetap seru, udah kelihatan wajah-wajah kerennya tuh, memancar banget pokoknya. Apalagi yang pas itu ya Q&A, masih inget ke kita tuh back ke stage gitu, iya, cerita dikit ya buat Boleh, teman-teman yang belum boleh. tahu. Kita tuh bener-bener overthinking banget, wah kita tuh bakal kena pertanyaan apa ya gini-gini itu, kita tuh bener-bener nggak tenang di sesi, bener-bener kita tuh pas lagi istirahat ya kalau nggak salah mau istirahat Ini dapat gitu. pertanyaan apa Iya gitu ya. bener-bener Kita ketakutan. iya pas pada akhirnya yang bener-bener ngena banget tuh kayak kita ngerasa secara apa ya, dikasih pertanyaan soal itu yang apa ya namanya, orang tua itu yang Oh itu aku, itu itu aku, Oh, itu iya, aku, gila. itu aku Kang. Iya. Apa tuh Itu pertanyaannya? kayak bener-bener ngena banget emosional, kayak kita tuh di posisi nunggu tuh sebenarnya kita tuh mungkin aku sendiri yang ngerasa ya, tapi saya rasa semuanya itu kayak menjawab suatu pertanyaan yang misalkan teman kita lebih dahulu, kayak misalkan pertanyaan Nong Hilda, saya juga mencoba menjawab dalam hati saya gitu, dan itu pas bagian pertanyaan Nong Hilda tuh benar-benar emosional banget kita semua, dan ya rekan depan saya juga sampai tidak tertahan emosionalnya, dan saya juga sampai nanya kayak are you okay gitu, dengan dan kita tuh di stage gitu kan gak mungkin kita menunjukkan suatu bibir tuh kita tuh smiling apa ya namanya, pokoknya kita tuh ngobrol apa sih, kita mengeluarkan suara sambil kayak mau ngobrol gitu kurang lebih ya, tapi sambil tersenyum kayak misalkan kurang maju kurang mundur gitu, misalkan dalam hal blockingan kayak gitu. Dan ya saya pas itu benar-benar ngerasa banget emosional ngelihat teman saya on stage nangis gitu dengan pertanyaan tersebut ya. Iya, karena memang pada saat itu pertanyaannya cukup mengena banget. Iya betul. Aku dapat pertanyaan soal how many times you hug your mother, Iya. kayak wow, itu kayak aku tiba-tiba langsung keinget ibu aku padahal ibu aku lagi nggak nonton pada saat itu. Mungkin itu sih. Raffi sama Nong Hilda, sini aku mau tanya, Boleh ada gak sih hal yang pengen banget kalian sampaikan ke diri kalian yang lama? Boleh? Oke. Nongnya dulu. Oke, terima kasih Kang Raffi. Jadi, apa sih yang akan aku sampaikan ke diri aku yang lama? Tentunya satu, aku akan mempertegas ini bahwa Hilda, kamu itu bisa. Kamu itu layak. Dan kamu udah berdikari sampai saat ini, dan jangan pernah lagi putus asa ataupun takut. Karena mau sesering apapun, mau sesering apapun kamu merasa kamu gagal, kamu kecewa, kamu patah hati, tapi nyatanya kamu sudah di sini, kamu layak dan kamu hebat. Keren. Buat banget. Boleh nih, boleh saya mau ngomong ya. Kayak kalau aku sendiri ini saya ingin menekankan diri saya yang dulu itu, harusnya kamu mulai ini dari awal gitu. Jadi kayak awalnya saya benar-benar punya minat juga sebenarnya untuk ikutan salah satunya dalam hal Kang Nong dan berbagai aktivitas yang kayak aku masih ragu pengen ngelakuin ini nggak ya gitu tuh. Dan saya baru berani untuk mencobanya itu di semester 4 ini, dan which is saya menyesali tuh karena kenapa ya nggak dari semester awal aja gitu tuh, karena kayak wah ternyata seseru ini loh gitu tuh aktivitas kayak gini tuh. Dan ya saya ingin bilang ke diri saya sendiri, ayolah berani untuk mencoba hal yang baru, dan tidak ada salahnya untuk mencoba hal yang baru yang kalau misalkan benefitnya itu balik lagi baik untuk kita, itu tidak ada salahnya untuk mencoba kayak gitu. Terima kasih banyak, dan Terima itu kasih juga. pesan-pesannya bisa tersampaikan sekali kepada Sobat Visip. Iya. Dan aku di sini mau ngucapin terima kasih kepada Kang Raffi dan Nong Hilda atas insight dan juga semangatnya tuh kerasa banget tahu di gitu. sini. Oh my God. Oke, dan Thank buat you. Sobat Visip juga jangan takut untuk melangkah dan pokoknya harus berani bermimpi. Dan di sini juga ada sosok inspiratif nih dari Visip Untirta. Oke Sobat Visip, segitu aja episode kita kali ini. Jangan lupa untuk di-follow, like, comment, dan subscribe. See you. Bye bye. Ciao ciao. Bye.